Saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Kepala Badan Kesbangpol Jawa Barat, ada Pak Iip Hidayat. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Iip. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Iip. Ada komunikasi terakhir dengan pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang, apa yang kemudian menjadi hasil perbincangan tersebut? Ya, saya ingin menyampaikan ketika kita hari Kamis datang ke Al Zaitun, kami diterima dengan baik oleh Panji Gumilang dan menerima undangan kami. Besoknya Jumat, memang kita mengundang beliau hadir ke Gedung Sate Jawa Barat, Bandung. Beliau juga hadir. Nah, ketika terjadi interaksi dengan tim investigasi, karena pertanyaan-pertanyaan yang harus disiapkan oleh Pak Panji Gumilang, maka ini karena kita mengadakan tabayun, maka pertanyaan itu diizinkan untuk dibawa dan disiapkan jawaban tertulis dan bahan atau data-data. Setelah itu, kita juga diundang sesungguhnya tim investigasi oleh Pak Panji Gumilang untuk hadir tabayun di Al Zaitun Indramayu. Tadi pagi kami tadi siang kami menerima jawaban tertulis dari Panji Gumilang. Dan itu kami akan laporkan kepada Pak Gubernur untuk ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pemerintah pusat. Itu mungkin update-nya, Pak. Oke, jawaban tertulis dari Panji Gumilang, apa yang sudah didapat Pak Iip? Sudah kami dapat jawaban isinya? dari 5 pertanyaan yang disiapkan oleh tim investigasi. Pertanyaannya apa saja sih Pak, sehingga ia harus minta waktu, kemudian kirim tertulis, tidak disampaikan langsung? 5 pertanyaan ini apa, seputar apa? Iya, mohon izin tidak bisa disampaikan isinya, tapi poinnya adalah berkaitan dengan keresahan masyarakat yang tertuang yang viral ya, di media dan sebagainya. Itu bagian-bagian juga yang ditarikan kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan. Namun demikian ini kita sampaikan kepada Pak Gubernur untuk kemudian tindak lanjut kepada pemerintah pusat. Karena hari Sabtu kemarin kami sudah berapat dengan Kemenpolhukam dan ini diambil alih ditindaklanjuti oleh Kementerian Polhukam di Jakarta. Oke, Pak Iip, tadi pertanyaan saya belum terjawab sebetulnya. Tapi gini, kalau tadi belum disampaikan, kan kemarin Menko Polhukam kan sempat menyampaikan ya, ada beberapa poin yang akan ditindaklanjuti soal dugaan tindak pidana sama dugaan ajaran menyimpang. Apakah 2 hal itu juga ditanyakan ke Panji Gumilang? Dari 5 pertanyaan itu, Pak Iip, saya ingin konfirmasi. Ya, itu ada 3 hal ya dari Menko Polhukam. Yang pertama kaitan pidana. Nanti kalau ada terbukti kaitan pidana, maka akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Ya. Kedua, ketika ada pelanggaran administrasi, berarti kelembagaan, bukan personal, itu juga akan ditindaklanjuti oleh lembaga yang menangani itu. Dan yang ketiga, kondusivitas daerah, ini kewenangannya gubernur. 3 itu. Oke, nah 3 itu ditanyakan juga nggak ke Panji Gumilang, Pak? Dari tim investigasi? Ini kan pertanyaannya tema, Bu. Jadi di dalam itu ada bagian-bagian yang mungkin ini kan tim yang bikin pertanyaannya yang menyinggung dengan kaitan-kaitan itu diantaranya. Terutama keresahan masyarakat yang memang viral. Jadi tidak jauh apa yang ditanyakan di pertanyaan itu dengan viralnya berita-berita di media. Oke, Pak Iip, masyarakat ingin tahu nih sebenarnya bentuk investigasinya ini seperti apa sih bentuknya? Apakah dengan memanggil Panji Gumilang ke Gedung Sate ini sudah termasuk sebagai bagian besar investigasi atau ada bagian-bagian lain seperti masuk langsung ke dalam ponpesnya, memeriksa dokumen-dokumen dan lain sebagainya? Ya, jadi begini Kang, kita diberi waktu 7 hari. Jadi 7 hari itu ingin memastikan keresahan apa yang terjadi. Tapi namun demikian, ketika bicara kewenangan secara substansi, ternyata masalahnya banyak di kaitan keberagamaan. Nah, ketika keberagamaan, artinya ini kewenangannya pemerintah pusat, Pak. Kemenag lah, MUI dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa masuk ke wilayah itu. Kita lebih menjaga bagaimana kondusivitas di Jawa Barat ini terjaga. Nah, ketika kemarin unjuk rasa segala macam, itu kan mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Iya, Pak Iip, maaf saya potong. Kalau memang tadi investigasi seperti rekan saya Alfat sampaikan itu adalah kewenangan dari pusat, jadi tim investigasi yang di Pemprov Jawa Barat bentuk ini apa fokusnya? Ya, tentu ini fokus bagian daripada upaya ingin mengetahui sesuai dengan keresahan masyarakat. Itu yang dikonfirmasi. Nah, ketika hari Sabtu ditindaklanjuti, bahan ini kami sampaikan ke pusat. Karena sisi lain adalah kewenangan. Itu akan lebih mendalam lagi.
ketika ada unsur pidana, ketika ada unsur administrasi dan sebagainya. Jadi kita lebih mengantarkan atau menyiapkan, atau sesungguhnya ketika di awal terkonfirmasi mungkin ada langkah-langkah lain begitu. Tapi hari ini sudah jelas ada jawaban, itu yang akan diteruskan kepada pemerintah pusat. Bagi tim investigasi, jawaban tertulis itu sudah cukup atau butuh pendalaman lagi? Ketemu langsung di Ponpesnya? Ya, tentu sesungguhnya ini tentu harusnya ada tindak lanjut lagi, tapi karena kita dibatasi 7 hari. Yang kedua, ini sudah akan ditindaklanjuti oleh pusat, maka tugas tim saya selesai sampai hari ini. Oke, jadi penyerahan soal jawaban tertulis itu ke pusat ya, Pak Iip ya. Nah, Ya, yang ingin kita tahu begini Pak Iip. Tadi Pak Iip menyampaikan pertanyaan saya belum terjawab ya Pak ya. Tadi saya tanyakan jawaban tertulis dari Panji Gumilang yang sudah didapatkan tim investigasi itu apa aja Pak poin-poinnya? Ya itu dia Pak, Bu. Mohon izin tidak bisa menyampaikan di sini. Oh, Oke, tapi apakah itu bisa memuaskan tim investigasi? Untuk sementara ya. Oke, dan itu nanti akan disampaikan oleh Pak Gubernur di halayak? Ya, betul. Oke, artinya menjawab selama ini keresahan publik ya Pak ya, berkaitan dengan poin-poin yang sempat dituntut oleh sejumlah massa waktu ke Pondok Pesantren Al Zaitun? Ya, betul. Jadi keresahan, Bu. Lebih kepada keresahan. Ya. Baik. Oke. Terima kasih Pak Iip Hidayat sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore. Assalamualaikum.